Oke, baik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Gumilang Tama Sakti. Saya dari jurusan Sistem Informasi ya. Di Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan merecord aktivitas saya untuk membuat database berdasarkan IRD yang diberikan pada tugas 2. Di mana IRD di sini mengambil use case pendaftaran pasien. Oke, saya perlihatkan bagaimana saya membuat base data. Oke, let's go. Yang pertama kita lihat dulu ya, database. Saya sempat membuat database pada satu base data training. Kita lihat saja. Kita use saja basis data training. Oke, kita coba buat di sini show table, masih kosong, kita tinggal buat saja. Create table pasien. Di pasien varchar 50 no nama pasien harusnya cal ya. Pasien varchar ya di sini. Terus kami alamat pasien terus train PK pasien. Kita buat tabel daftar ya. Kita buat daftar dulu berarti. Ke dokter primary ID dokter. Source tables. Sekarang kita bikin table list pasien dokter. List pasien dokter. Create table list pasien dokter. ID varchar 50.
voucher 50, not new, jadi pasien voucher 40, not new. Resep voucher not new. Waktu periksa voucher default cost ya, default jadi kosong. FK please pasien dokter pasien dokter Franky oh salah lagi kode
Sip. Dok, berarti sekarang tuh ada dokter, tulis pasien dokter, pasien dokter, ID daftar tuh kayaknya ID admin, ID pasien, ID daftar, ID admin, ID pasien, coba kita
satu gitu. ID. Coba kita search. Emang list pasien dokter bukan? Wih, pantes menjadi primary key kayaknya yang atas. Jadi primary key dulu. Nah, harusnya kan pasti udah, karena emang belum ID aja itu. Jadi tadi sempat error ya ketika akan menginisialisasi ID data sebagai foreign key. Nanti kalau error erno foreign key is incorrectly formed. Ternyata error tersebut diakibatkan si ID yang ada di table list pasien dokter itu belum dijadikan primary key. Jadi ketika akan dijadikan foreign key, dia jadi error. Jadi untuk solusinya adalah untuk si ID-nya dijadikan primary key-nya dulu. Setelah itu langsung diinisialisasi sebagai foreign key di tabel dokter admin seperti yang diperlihatkan di paling bawah ya. Oke, setelah itu kita buat lagi nih tabel administrator. Oke, kita buat create table administrator. Di sini ada ID admin nama admin saya lupa. Kita batalin dulu. Nah, setelah itu kita buat tabel daftar, create table list daftar pasien. Oke, ID daftar ini pajak 50
ID admin raja 20 no ID pasien raja 20 no oke didaftar nanti kita bikin constraint pk please daftar pasien primary key ID daftar constraint rk please daftar pasien ID admin Francis cium aku ngomong ulang lagi ya lama. Nah, itu dia ya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kita sudah membuat ada 6 tabel. Yang pertama tabel administrator, yang kedua dokter, yang ketiga dokter admin, yang keempat list daftar pasien, dan yang kelima list daftar dokter, yang keenam pasien. Nah, untuk melihat atributnya agar terlihat gitu, jadi kita mungkin coba insert kali ya untuk data dummy-nya biar terlihat gitu atributnya apa-apa saja. Oke. Kita coba berarti insert table dokter terlebih dahulu, oke. Kita insert into dokter values 1 nama sakti 1 dokter tuh dokter tulis pasien dokter nama alamat nomor HP nama alamat Jakarta Selatan DKI Jakarta alamat nomor HP 32 waktu kerja 10 spesialis
Ada tanggal lahir. Oke, 1/1/98. Kita coba insert. Column count doesn't match value at row 1. Column count. Oh, kayaknya karena dia varchar ya. Udah string. Udah varchar kan ya? Oh. 7, 2, 3, 4, 5. Kok ada 5? Ini 7. Sebentar. Salah nih. Oh, cuma sampai waktu kerja. 1, 2, 3, 4, 5. Nama, terus alamat, nomor HP, alamat. Nomor HP 10. Oke. Kita lihat ya untuk dokter sendiri di sini atributnya ada ID dokter, ada nama dokter, ada alamat dokter, ada nomor HP dan juga waktu kerja. Nah, ini harusnya ada satu lagi, ada spesialis sama tanggal lahir. Mungkin kita coba ini ya, kita coba tambahkan kolomnya. Spesialis pacar 255 tanggal lahir. Oke. Spesialis
Sudah lihat ya, menambah 2 lagi spesialis dan tanggal lahir. Jadi di sini sudah terlihat, sudah lengkap atributnya, ada ID dokter, ada nama dokter, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, spesialis, dan juga tanggal lahir. Sekarang kita coba create dokter admin. Insert itu dokter admin, itu dokter admin. Values. Satu. Bisa ya? Berarti Palang satu suruh. oke. Mungkin kita ini aja kali ya, daripada kita mengisikan ini ada beberapa foreign key. Nah, mungkin kita bisa show aja kali ya. Kita bisa show kolom yang ada di tabel itu ada apa aja. Oke, mungkin kita pertama kita lihat dulu atribut yang ada di dokter admin ada apa aja. Show Nah, kita ada atribut ID admin yang dimana itu menjadi primary key-nya ya, dan juga ID dokter yang itu dimana menjadi foreign key, terus ID data dimana menjadi foreign key juga. Untuk ID dokter sendiri dia foreign key dari dokter, untuk ID data dia foreign key dari ID
data pasien dokter. Oke, sekarang kita coba show columns administrator. Nah, kalau di administrator dia ada 3 atribut. Yang pertama ID admin, yang dimana itu menjadi yang harusnya menjadi bukan primary key juga sih. Dia harusnya ID foreign key dari dokter admin, terus nama admin parsial biasa, dan waktu jaga ini harusnya ada ID primary key-nya nih. Administrator sendiri. Tapi administrator harusnya enggak sih. Soalnya dia biasanya itu user sih. User untuk mengelola semua proses atau memaintain semua proses di pendaftaran pasien ini. Oke. So, columns from pasien. Kita coba lihat. Nah, untuk di pasien sendiri atributnya ada 4 ya. Pertama ada ID pasien, yang kedua ada nama pasien, yang ketiga ada jenis kelamin, yang keempat ada alamat pasien. Nah, dimana di sini primary key-nya itu adalah ID admin. Terus kita coba cek ya. So, table list daftar pasien. So, columns from list daftar pasien. Nah, untuk list daftar pasien sendiri, di sini ada harusnya ini ada ini benar, ini list daftar. Ini list daftar. Kalau di soal itu namanya daftar. Oke, prosesnya daftar. Ya, prosesnya entity-nya daftar. Di sini nantinya ada ID daftar, ada ID admin, ada ID pasien, di mana ID daftar sendiri primary key dari entity daftar, terus ID admin itu foreign key, ID pasien juga foreign key. ID admin foreign key dari dokter admin, untuk ID pasien foreign key dari pasien. Tinggal satu lagi berarti pasien dokter. List pasien dokter. Oke. Pasien dokter. Oh, salah, maafkan. List pasien dokter. Nah, untuk di list pasien dokter sendiri di sini ada 5 atribut. Yang pertama adalah atribut primary key-nya, yaitu berupa ID. Terus yang kedua adalah foreign key ID dokter dari reference dari table dokter. Terus ID pasien juga foreign key dari reference dari tabelnya pasien. Terus yang keempat ada resep. Kelima ada waktu periksa. Nah, itu dia. Untuk ada 6 ya, untuk 6 entity yang sudah dibuat bersama dengan atributnya dengan menggunakan SQL, struktur query language, di mana di sini ada 6 ya, diantaranya table administrator, table dokter admin, table list daftar pasien, list pasien dokter, dan juga pasien. Yang dimana untuk pembuatan atribut, untuk pembuatan entity-nya berdasarkan dari soal tugas 2 untuk basis data. Nah, itu dia, mungkin hanya itu yang bisa saya demokan ya. Bukan demokan juga sih, hanya bisa saya perlihatkan prosesnya. Terus pembuatannya, mulai dari mungkin ada beberapa error yang saya alami, terus beberapa problem solving juga yang saya alami, hingga berhasil membuat ke-6 table untuk pemenuhan tugas 2 basis data saya. Oke, mungkin saya Muhammad Gumilar Tama Sakti, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.